Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman yang baru bergabung, perkenalin nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu yang udah sering bolak-balik. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke guys, ini adalah video pertama aku di 2024. Aku mau ngucapin selamat tahun baru buat semua teman-teman aku, subscriber yang udah sering nonton, yang udah sering like. Makasih banget. Tanpa aku ya, tanpa kalian aku gak akan bisa melanjutkan channel ini guys. Karena kalian inilah aku bertahan. Love banget dah, love. Ya, sekarang udah 2024, nggak terasa 2023 udah terlewati 1 tahun. Dan ini di tahun keempat aku budgeting, berarti karena aku budgeting dari 2021. Ini tahun keempat aku budgeting. Dan wah, luar biasa sih impact dari budgeting ini buat aku tuh luar biasa. Aku udah sering kasih tahu ke teman-teman sih di video-video sebelumnya ya, apa impact yang aku rasain selama budgeting ini. Dan aku harap teman-teman juga bisa merasakan impact dari budgeting ini. Senang banget kalau ada teman-teman yang termotivasi dari video aku, dari cara aku budgeting, dan semoga bisa diterapin ke kehidupan teman-teman dan bisa memberikan manfaat yang positif banget ke teman-teman semuanya. Oke. Di video kali ini mungkin aku agak telat ya karena sorry, karena ini udah di tanggal 7, udah melewati minggu pertama di 2024. Cuma aku baru sempat buat video sekarang. Di tahun baru kemarin sebenarnya nggak kemana-mana sih, cuma aku emang lagi pengen rest aja kemarin, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Terus aku juga sekarang belum gajian, telat biasa sih di awal tahun seperti itu ya. Mungkin nanti besok di Senin atau di minggu yang akan datang inilah aku gajian. Biasanya sih seperti itu. Kadang mau berbarengan sama budgeting income plus aku, dengan income plus aku lagi gitu loh kadang. Di sini aku mau ngasih tunjuk starter pack aku kayak orang-orang ya. Gak, dari kemarin aku emang udah mau tunjukin starter pack. Harusnya kan di akhir tahun aku upload video, cuma belum aku tag. Sampai sekarang tanggal 7 baru nge-tag, langsung ngedit. Mungkin nanti langsung aku posting atau ke besok aku ngepost. Tergantung inilah nanti setelah ini gimana. Untuk yang pertama ini adalah buku budgeting kita di 2023. Makasih banget, buku ini udah nemani aku. Dan di tahun ini aku kembali makai RA Planner ini. Kelihatan gak sih? Oke, kelihatan. RA Planner ini sebenarnya tahun lalu aku pengen yang cover ini, cuma lagi habis dan akhirnya aku beli yang ini jadinya. Tapi tahun ini aku dapat yang ini dan isinya sebenarnya sama aja, gak ada yang berubah, sama seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau beli boleh ya ke RA Planner. Tapi kayaknya dia nggak punya banyak stok lagi, cuma hanya beberapa gitu. Dia ada juga yang per 6 bulan, mana tahu ada yang bosan kan. Kalau ini untuk setahun nih, jadi dia punya 6 bulan. Jadi yang kita boleh beli yang 6 bulan. Jadi 6 bulan lagi ya mungkin mau cari buku budgeting yang lain boleh juga gitu loh, biar nggak bosan dalam setahun. Untuk resolusi aku belum ada nulis untuk tahun 2024. Tapi aku bahagia banget, beberapa target aku di 2023 udah tercapai. Emergency fund aku selesai, retirement kemarin juga targetnya 2,5 juta tercapai, malah lebih ya. Terus di travel ini untuk aku yang travel di kemarin di bulan 6 dan aku selesai di bulan April ya kemarin itu. Terus ini adalah impian aku yang belum tercapai sampai sekarang. Yang baru tercapai itu 2, travel ke Thailand kemarin di bulan 6 udah. Terus nonton konser Stray Kids itu di Februari juga udah. Dan yang 3 ini sebenarnya agak sulit sih. Tapi yang pertama, jadi kita ubah destinasi.
nggak jadi travel ke Bali mungkin sama keluarga di tahun ini, cuma jadinya ke Malaysia mungkin. Cuma ya itu belum settle gitu ya, belum memutuskan lah gitu. Jadi aku untuk winter travel masih, ya aku buat gitu dulu aja lah gitu. Terus yang ini berat sih cuma mudah-mudahan aku bisa capai, nggak tahu dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Terus yang terakhir travel ke Switzerland, ya mudah-mudahan lah 2 tahun lagi bisa terkumpul uangnya. Untuk penutup 2023, aku nggak banyak review ke teman-teman sih, karena memang tujuan aku untuk ngasih tunjuk starter pack aja. Siapa tahu teman-teman mau punya starter pack yang sama kayak aku, boleh beli nanti di store masing-masing gitu ya. Oke. Untuk buku seperti itu. Terus untuk kalkulator masih si comel ini, karena aku baru ganti dia di November atau di Oktober baru beli ya. Jadi ya aku nggak mengganti kalkulator lagi, karena banyak-banyak kalkulator juga ntar nggak bisa kepake semuanya, karena bakal cuma pakai satu aja kan gitu. Jadi ini terus kayak biasa ini cash tray namanya. Udah ada linknya ya, aku taruh di description box, siapa tahu ada yang mau beli. Ini bakalan terakhir. Terus ini jar coin gitu. Kalau ada yang tanya ini belinya di mana, nggak dibeli ya teman-teman. Ini jarnya aku dapat dari bekas selai apa ya kemarin ya, bekas obat atau apalah gitu, sesuatu lah, aku lupa sih bekas apa. Terus stikernya aku beli di online, banyak stiker ya, boleh beli yang mana aja di toko mana aja. Terus aku tempel sendiri kayak gini. Terus untuk binder nggak ada yang berubah sih sebenarnya, cuma beberapa kategori ada yang bertambah. Jadi aku jelasin mulai dari mana ya, dari sini aja kali. Yang ini untuk binder yang besar ini long term aku gitu. Jadi yang pertama ada emergency fund, dan aku nggak bakalan stuffing emergency fund dulu karena ada hal lain yang mau aku capai dulu. Ini udah tercapai 20 juta, jadi kayak idealnya kan aku 6 bulannya. Jadi emang kira-kira 3 juta sih pengeluaran tetap aku per bulan yang harus aku tutupin gitu. Jadi ya oke. Udah tercapai untuk emergency fund. Terus house deposit, ya ini untuk impian aku, nggak tahu kapan tercapainya meskipun masih dikit banget dibanding dengan target, tapi kita harus tetap berusaha. Itulah kenapa aku sangat suka budgeting, karena mengajarkan kita sabar untuk mencapai target. Dan kalau udah target itu tercapai pasti kayak kerasa wah, nggak nyangka aku udah di tahap ini gitu. Kayak bener-bener menyadarkan kita lah gitu. Oke. Terus terakhir retirement, ini aku nggak buru-buru banget, jadi ya untuk tahun ini aku juga nggak ada target mau berapa, cuma mungkin aku bakalan menyelesaikan baris ini sih, targetnya cuma gitu aja. Oke, so selesai dengan satu binder ini. Kalau ada yang tanya bindernya beli di mana, udah ada di description box juga ya, nanti udah aku buat, jadi teman-teman bisa tahu belinya di mana. Terus ke binder travel, kayak biasa ini binder travel aku, dan gak akan ganti karena aku baru ganti semua binder aku di bulan November gitu ya, atau baru di akhir-akhir tahun lah. Jadi aku nggak mau ganti lagi karena ya harus tabung juga kan untuk yang lain. Jadi karena ini masih bagus semua juga, jadi aku ya masih sayang lah sama binder-binder ini. Ini travel kayak biasa, ada kategori-kategorinya kayak gini aja sih. Dan trackernya itu aku buat sendiri, print sendiri. Sebenarnya ini kan kemarin aku mau jualin ya, tapi setelah aku pikir-pikir kalau ada teman-teman yang mau, boleh banget aku kasih soft copy-nya, nanti aku kirimin, boleh print sendiri gratis, dan boleh cari aku di IG ya, di Instagram
di Delulu Stay. Ya, Instagramku ya nggak ya? Ya, Delulu Stay, boleh WA aku. Aku ada buat nama Instagram aku sih di description box kayaknya. Boleh DM aku, nanti bisa aku kirimin lewat email atau lewat apalah. Formatnya, soft copy-nya nanti boleh print sendiri di rumah pakai kertas apa aja ya, terserah teman-teman gitu loh. Apalagi ya, terus lanjut ke sinking fund dulu kali. Sinking funds nggak banyak yang berubah, cuma ada yang bertambah aja. Ini sinking funds yang penting-penting ya, yang esensial lah gitu. Clear bindernya ini juga udah aku buat di description box kalau ada yang mau beli. Linknya udah ada di description box. Oke. Pertama, pajak mobil. Kalau ini stikernya dari Lili Nuri, Shopee-nya Lili Nuri dan Instagramnya juga Lili Nuri. Ini pajak mobil, pajak motor, car needs nggak ada yang berubah sih. Blue needs, subscription yang berubah cuma di subscription nggak ada video editor lagi karena aku ngedit langsung bawaan handphone. Kategori Imlek sama birthday. Nah, birthday ini trackernya juga aku buat sendiri karena biar nggak bingung dan nggak rancu aja. Aku ngumpulinnya berapa dan untuk siapa gitulah kira-kira, dan nominalnya berapa. Oke. Dan terakhir ini kategori baru, ini kategori giving. Nah, di giving ini ada 3 kategori. Sebenarnya aku kemarin agak bingung ya mau buat kategorinya apa. Nah, pertama itu kategori Katina. Katina ini salah satu hari besar agama Buddha. Boleh cari di di Google sih apa itu Katina. Cuma singkatnya ini tuh hari berdananya umat Buddha kepada Biku Sangha, atau kalau teman-teman tahu tuh biasanya kayaknya sebutannya Bante gitu ya. Biasa sih ngasih jubah dan lain-lain. Jadi Katina ini dimana para Bante itu selesai masa melewati masa wasa namanya, jadi masa musim penghujan. Jadi selama sebulan mereka nggak keluar dari tempat tinggalnya gitulah kira-kira ya. Boleh di Google sih lengkapnya kalau ada yang penasaran hari Katina itu apa. Tahun kemarin aku sempat lupa dan kewalahan untuk Katina. Jadi kemarin itu kalau nggak salah aku dapat income plus plus. Jadi di income plus plus itu langsung aku door untuk ke Katina karena aku beneran lupa menyisihkan uang untuk ini. Jadi tahun ini aku nggak mau keteteran lagi kayak tahun kemarin. Jadi aku sisihin. Terus untuk sisters ini untuk kakak-kakak aku kalau aku mau ngasih hadiah. Di tahun kemarin juga aku nggak budgetin ya, karena kemarin tuh nggak ada kepikiran mau ngasih apa gitu untuk kado ulang tahun mereka. Cuma tiba-tiba aja dan rezekinya kemarin ada aja, jadi ya udah aku kasih kan. Jadi sekarang aku mau siapin juga. Ini others ini mungkin akan aku peruntukkan kayak misalnya kalau aku mau ada acara nikahan teman atau kado untuk teman-teman yang nggak ada di birthday ini gitu, yang mungkin nggak regularly aku kasih ya, untuk yang lain lah gitu, atau ada mau nyumbang atau apa mungkin bakalan pakai ini gitu. Jadi ini 3 kategori yang ada di giving yang aku kepikiran sih ini ya. Jadi kayak yang ini wajib sama yang ini juga aku mau pisahin karena nominalnya bakalan besar kan. Terus ya udah others ini tuh yang lain aja gitu. Jadi cuma 3 kategori aku bagi untuk di giving gitu. Udah selesai sama yang ini. Tunggu, udah berapa menit ya? Kayaknya ini bakalan panjang gak sih? Oke, 14 menit. Terus ini binder pribadinya aku. Nah, di sini ada yang bertambah juga. Oh ya, biasanya amplop income-nya di binder sana, tapi aku pindahin ke sini karena di sana udah padat banget rasanya. Di sini masih belum padat. Ini income. Terus kategori mama, everything I need. Jadi kayak apa ya, dibilang emergency fund untuk per bulan aku lah kalau seandainya ada hal-hal yang aku butuhkan di luar budget
regular aku gitu ya, yang pengeluaran regular aku, expensesnya. Di luar itu kalau misalnya ada sesuatu aku pakai uang dari sini. Terus self care ya, untuk beli skincare, atau pas aku mau kayak kemarin aku scaling pakai dari sini juga uangnya. Terus Delphi ini lebih ke uang suka-suka mau aku kemanain gitu ya. Untuk have fun-nya aku lah kalau bisa dibilang gitu ya. Untuk have fun-nya aku misalnya kayak beli alat-alat budgeting, aku bakalan pakai uangnya dari Delphi ini. Terus adventure ini kayak short trip gitu, misalnya kayak aku mau ke Medan nih di tanggal mungkin 2 minggu lagi atau di minggu depan. Jadi aku bakalan pakai uang dari adventure ini untuk short trip nanti gitu, untuk jalan-jalan kecil lah ya, kalau misalnya bilang beberapa hari singkat-singkat. Nah, yang baru adalah buffer ini kayak kemarin aku kepikiran kayak pajak motor. Aku baru nyadar ternyata pajak motor aku di tahun ini dia itu ganti STNK dan bayar pajak kan. Jadi dia ganti STNK dan itu pasti cost-nya itu lebih besar. Tapi aku nggak tahu berapa karena itu kan 5 tahun sekali tuh ganti STNK. Jadi kemungkinan juga bakalan kurang uang yang aku kumpul karena aku nggak kepikiran kemarin ya. Jadi buffer ini fungsinya kalau ada hal-hal seperti itu misalnya kurang, aku bakal ambil dari buffer ini. Target buffer ini cuma 1 juta aja. Kayak jaga-jaganya aku kalau misalnya ada yang gak sesuai dengan budget aku gitu. Misalnya kayak tadilah pajak motor atau nanti mungkin pajak mobil ada yang kurang-kurang dikit. Nanti aku ambil dari buffer ini gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Kemarin aku mikir 500.000, cuma kayaknya 1 juta lebih aman gitu. Jadi aku bakalan ngumpulin buffer ini mungkin hanya dari income plus, jadi nggak dari income regular aku, dari gaji utama aku. Karena ini bener-bener kayak uang jaga-jaga juga ya. Sebenarnya banyak banget ya uang jaga-jaga aku, cuma peruntukannya beda-beda sih. Dan terakhir, months ahead. Sebenarnya dari kemarin-kemarin aku bingung nih, mau buat months ahead ini jadi challenge atau aku buatin di sini jadi sinking funds. Jadi months ahead ini fungsinya kalau misalnya kayak ini aku kan belum gajian nih. Nah, jadi months ahead ini untuk ngecover kalau aku telat-telat gajian kayak gini nih. Jadi kalau kayak sekarang aku pengeluarannya ya aku pakai uang dari yang lain gitu loh. Nanti kan setelah gajian aku bakalan gantiin uang itu gitu. Jadi kayak aku sekarang ini pakai misalnya ada yang di bank aku kan ada uang dari emergency fund, ada travel juga ada. Jadi aku bisa pakai uang-uang yang lain dulu untuk ngecover aku di seminggu ini sebelum gajian. Nah, fungsi months ahead ini seperti itu. Jadi kalau misalnya aku nggak gajian, aku bisa pakai uang dari months ahead ini untuk ngecover aku di bulan ini dulu. Nah, nanti setelah gajian, aku akan ganti si months ahead ini. Jadi kira-kira kayak gitu nanti fungsinya months ahead. Sama kayak buffer, aku bakalan mulai, ini nggak urgent banget sih. Jadi kayak aku tuh telat gajian kayak paling sebulan atau nanti di Februari atau 2 bulan ini gitu. Dan selebihnya biasa kita lancar kok. Ini karena awal tahun aja, jadi kayak masih ya gimana juga banyak yang libur ya kemarin. Baru masuk juga di tanggal 4 serentaknya masuk gitu. Kadang juga ada yang masih izin kan untuk habiskan ke minggu ini. Jadi besok kayak baru serempak masuk gitu sih. Jadi ya banyaklah kendalanya kalau di awal tahun, jadi pasti agak telat. Orang keuangannya juga ya gitulah, pasti telat semua kan gitu. Jadi months ahead ini targetnya 5 juta. Aku nggak buru-buru untuk ngumpulin months ahead. Jadi kayak kalau udah buffer selesai dari budget dari income plus aku, baru aku ke si months ahead ini nantinya gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Kalau ada yang nggak paham, boleh banget tanya di kolom komentar. Bakalan aku jawab sebisa mungkin untuk ngejelasin ke teman-teman. Siapa tahu ada yang bingung ya, apa fungsi ini kak? Kok banyak banget kategorinya? Untuk ini untuk apa gitu? Oke. Dan terakhir itu adalah binder challenge. Oh nggak terakhir sih, masih ada satu lagi nanti binder aku ya. Binder challenge. Nah, sebenarnya harusnya binder challenge aku tuh ada satu lagi. Jadi kemarin ada insiden lah. Jadi aku mesan juga dari Analyze ID kayak biasa, binder
resin ini, tapi dia salah kirim ke tempat lain. Jadi order ulang, aku balikin lah yang salah. Ya gitulah, pokoknya banyak. Ya gitulah ya. Intinya ada insiden lah, kejadian. Jadi sebenarnya ini harusnya di binder yang baru itu, dan ini tetap di sini monthly challenge ini. Ini sama-sama dari Lili Nuri. Aku suka banget nengok ini saving challenge yang ini. Dia karena bahan matte, terus ada kepikiran pengen ganti semua amplop jadi bahan matte atau doff ya gitu namanya. Tapi ya nggak dulu deh, karena banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirin ya untuk dibudgetkan. Jadi ya gitulah, keinginan kita kesampingkan dulu karena nggak yang urgent gitu ya. Terus ini monthly saving challenge-nya sama juga by Lili Nuri ya. Ini yang kemarin-kemarin udah aku lakukan dari Oktober, kalau nggak salah Oktober, November, dari September deh kayaknya. Ya dari September kayaknya aku lakuin di tahun lalu ya. Oke, ini satu. Terus kayak biasa, ini ada binder challenge yang ini. Nah, sebenarnya aku ada satu lagi challenge yang aku jalani, cuma aku lupa ngeprint yang itu. Jadi ntar mungkin aku ngeprint setelah ini. Jadi itu kayak challenge quarter 1, quarter 2, 3, 4 itu kemarin yang dari Kerocash juga. Jadi aku dapat ada juga dari Kerocash nanti yang akan aku jalani ini, yang lupa aku print itu. Oke, ini ada 6 kalau nggak salah ini. Ini The Summer I Turn Pretty. Aku beli juga dari Kerocash. Ini aku aku download PDF-nya terus baru aku print. Jadi aku beli soft copy-nya gitu ya di Kerocash. Dia ada di Etsy Store. Etsy itu kayak Shopee gitu ya. Jadi namanya tuh Etsy. Jadi boleh cari sih di Play Store. Namanya Etsy. Nanti bakalan bisa di-download. Cari aja channelnya Kerocash. Nah ini ada 5, 10, 15. Jadi ini aku bakalan kalikan 10, berarti ini 50.000, 10.000. Kalau nggak salah tuh nanti setelah terkumpul ini ada 2,5 juta totalnya. Ini birthday challenge, ini aku buat sendiri. Kayak kemarin ini birthday challenge, aku mau pergunain uang ini buat beli barang yang aku pengen dengan harga ini, kumpulannya kalau terkumpul 1 juta totalannya. Jadi kayak kemarin aku bakalan beli barang yang aku mau, keinginan aku lah, 1 juta nih totalnya. Ini dia. Terus Pepsi Cheers bakalan aku ulang lagi dan aku reuse karena sayang banget ini masih bisa aku reuse. Mungkin nanti aku silang atau aku bulatin dengan warna yang lain, kira-kira kayak gitu. Ini kecil-kecil aja sih, ini 5.000, 10.000 gitu ya. Ini kalau nggak salah totalannya nanti 300.000. Terus ini ada Sagittarius, aku Sagittarius. Jadi ini aku suka banget nengoknya karena ini kayak kita colorin sendiri gitu ya. Kita warnain sendiri. Satu warna itu aku nentuin 50.000 rupiah. Jadi nanti kalau misalnya aku masukin 50.000, aku warnain bintangnya atau aku warnain awannya, kira-kira kayak gitu. Nanti kalau nggak salah ini totalnya 1 juta 1.900.000 atau 2.100.000 lah gitu aku hitung kemarin. Terus Save Your Age, ini sebenarnya aku 28 itu di tahun 2023 kemarin. Aku kelahiran 95 biar teman-teman gampang hitungnya. Jadi tapi aku kan di Desember, jadi sekarang tuh aku barusan 28. Kenapa aku nggak mau buat 29? Karena nggak tahu, aku nggak suka aja angka 29 gitu. Jadi aku tetap buat 28. Kemarin mau buat 330 cuma terlalu jauh. Terus aku pikir ya udahlah jadi 28. Jadi kita di Save Your Age ini kita ngewarnain satu topi birthday ini seharga dengan umur kita gitu, kira-kira kayak gitu. Ini ada ininya sih penjelasannya. Kalau kalian teman-teman mau boleh lihat di Etsy Store-nya Kerocash. Ini punya Kerocash juga ya. Oke, terus yang terakhir tetap nih ada Head or Tails. Aku nggak mau meninggalkan challenge ini karena aku fun banget ngerjain ini, nggak terbeban dan lain-lainnya. Jadi aku tetap
head or tails, nominalnya tetap sama 200 sama 100. Cuma kalau nggak salah aku balik aja sini. Jadi head or tails kayak di tahun yang lalu, ini buatan aku sendiri dari lulus stay budgeting ya. Oke. Oh, challenge terakhir. Challenge 100 amplop. Yeay, aku akan mengerjakan challenge 100 amplop lagi dan dia sudah kembali si kotak imut ini. Aku nggak mau kayak tahun lalu lagi. Aku bakalan masukin ke amplop ini uangnya. Jadi kira-kira nanti itu kayak gini. Tunggu aku contohin. Misal nih ya, kan ini uangnya nih. Jadi nanti aku bakalan masukin dia seperti ini, nggak aku lipat, tapi aku tetap pakai amplop ini dan aku letakin di sini, kayak gini. Oke, jadi dia nggak akan terlipat gitu loh teman-teman. Tapi ya kena inilah. Jadi kayak kalau lipatan tuh kan agak susah ya, balik ke awal dan masih ada bekas jeleknya. Nah, tapi kan kalau kayak gini tuh jadi nggak ada bekas. Paling cuma ketekuk gini ya. Kalau ketekuk lebih gampang untuk balik lah gitu uangnya ya. Jadi tidak aku lipat, tapi aku tekuk seperti ini. Yeay. Nanti bakalan tampilannya seperti ini sih, kira-kira kayak gitu. Aku jadi tetap pakai si kotak aku ini. Sebenarnya kemarin mau nyari kotak yang panjang, tapi ya enggak deh. Aku merasa masih sayang banget sama kotak yang ini, jadi ya aku masih pertahanin pakai yang ini aja gitu. Cantik banget kayaknya. Oke, ini dia. Ini nggak masuk sih, tapi nanti bakalan aku potong mungkin supaya bisa masuk pas gitu ya. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa sih. Bakalan aku potong dan aku pasin atau gimana lah, nanti kita lihat aja. Oke, itu yang terakhir sepertinya. Oh no. Tunggu. Kita beresin dulu challenge ini. Yang terakhir ini dia. Sama sih kayak tahun lalu. Ini ada binder resin aku. Ini binder bulanan. Nah, ini aku beli dari Lili Nuri. Where did my money go? Ini kayak sampul depan, apa sih namanya? Gitulah. Kayak ya kata-kata motivasi aja sih. Ada kategori bensin, groceries, eating out, jajan minggu 1 sampai ke minggu 5. Terus ada miscellaneous, sama ini sebenarnya gratisan dari Lili Nuri. Aku belum tahu mau dipakai jadi apa, tapi aku letakin di sini aja. Terus ini aku buat jadi tempat koin sama bon-bon gitulah. Udah gitu aja sih. Jadi ya ini semua starter pack aku. Bentar aku susun. Dan ini semua linknya udah ada di description box aku ya. Aku letakin di description box semua. Tunggu kita susun biar kelihatan ya.